Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak PLT Rektor, Pak Biro, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya Mulyadi dari Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora. Baik, tadi menyikapi yang sudah disampaikan oleh Pak PLT Rektor tadi terkait dengan sosialisasi, bahwa kita sosialisasi itu bukan hanya mencari mahasiswa tetapi juga membranded. Jadi kemudian dengan branding yang UIN yang kita punya, kemungkinan kita juga orang akan tertarik. Nah, berkaitan dengan branded yang tadi juga dikaitkan dengan medsos ya. Kebetulan saya juga salah satu mungkin yang sering mempost ya, medsos ya, tetapi saya niatnya edukatif dan informatif, karena yang tidak boleh itu negatif dan politik. Biasanya kalau sudah masuk situ, kita sudah mempostingnya itu sudah niatnya sudah lain ya, karena kalau kita ada orang sedang duduk saja, kalau kita niatnya negatif dikirain stres gitu kan. Sedangkan kalau kita informatif atau negatif, mungkin oh ini sedang berpikir gitu kan. Jadi niatnya edukatif dan informatif. Lalu terkait dengan controlling masalah medsos, di sini kan ada humas. Jadi justru seharusnya, ini mungkin saran ya, karena saya juga aktif di medsos. Justru yang para dosen juga harusnya memang ada medsos, kemudian dia kan mempost. Jadi tugas humas itu, maaf bukan ini hanya ini saja gitu kan. Jadi dia hanya siap laptop mungkin 2 kan gitu kan, lalu kemudian yang mereka post itu kan dikontrol. Berarti oh ini yang ada informatif, ada edukatif, kita ambil linknya saja, lalu kemudian kita buat beritanya kan, bahwa misalnya pada hari ini telah ada sosialisasi mahasiswa baru tahun 2024, kemudian sebagai PLT Rektor 1 sebagai pembicara menjelaskan bahwa memang sosialisasi tidak hanya mencari mahasiswa tetapi juga membranded. Nah, untuk ininya nanti datanya link saja, itu fotonya muncul itu kan. Jadi justru malah misalnya ditarik dari akunnya Pak Misroni Pelaga misalnya, tertarik kan, akun dari saya Mulyadi Pusaka Mulyadi misalnya, yang lain-lainnya. Jadi justru seperti itu, karena kita kalau mengandalkan dari humas kan hanya satu orang, mungkin di sini ada yang foto tadi kan, video. Sementara hari ini dua kegiatan, misalnya di bawah ada SKP yang ya kinerja. Nah itu jadi justru yang di bawah ada kegiatan, dia post, kita tarik saja tinggal. Berarti yang masuk di link humas nanti kan ditarik, itulah yang dianggap kita sebagai yang sudah kontrol gitu. Yang lainnya silakan bertebaran, karena kita tidak bisa membendung. Oh tidak boleh dosen melakukan sosial, tidak bisa lagi kita gitu kan. Nah mungkin itu jadi humasnya nanti justru kerjanya ini agak ringan kan, semuanya bisa menjadi data. Saya ingat ada salah satu di pesantren saya, mungkin ini saya ceritakan, dia tugasnya hanya 2 orang saja, yang satu dari SMA SMP-nya. Jadi para ustadznya itu ada kegiatan di seminar, ada apa, dia post sedikit, ditarik datanya, dikirim ataupun dia melihat sendiri. Jadi akhirnya branded yang kita untuk UIN itu insya Allah akan tercapai, dan niatnya kita hanya edukatif dan informatif, selebihnya tidak, kalau bisa ya karena kita di akademisi mungkin itu. Jadi mungkin itu Pak PLT Rektor, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2024 ini dalam sosialisasi PMB tidak hanya sebatas menggait mahasiswa, tetapi harus memberikan edukasi kepada siswa, jangan sampai salah pilih. Karena mengingat di Kemendikbud sendiri, yang saya sendiri ikut tim humas yang ikut bersama, ketika calon mahasiswa salah memilih prodi dan dinyatakan lulus, dia tidak bisa ikut jalur manapun lagi, kasihan. Nah itu yang penting kita tekankan untuk siswa, jangan sampai salah pilih prodi. Karena kalau sudah sampai lulus dan tidak diambil, dia tidak berhak untuk mengikuti jalur apapun. Intinya nggak bisa kuliah di tahun ini, kasihan.
Nah, yang kedua yang ingin kami usulan dari Humas juga, kayaknya sudah saatnya kita menggunakan media sosial, Pak, terutama di TikTok dan Instagram, karena sekarang banyak di platform media itu lebih banyak orang tertarik nonton video daripada membaca. Nah, untuk mengatasi video ini, kami dari tim Humas ingin mengajak Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi minimal membuatkan video terkait keunggulan prodinya masing-masing, Pak. Nah, kemudian ini video-video ini akan kita, mungkin nanti Pak Wiro bisa mengusulkan juga, Pak, ada biaya iklan di IG dan TikTok. Karena kami Humas pernah riset, kami coba buat video yang sangat sederhana tanpa kita bayar iklan, itu yang melihat hampir 30.000, yang melek tuh 1.000-2.000 lebih, termasuk videonya yang ekonomi syariah. Terus setelah kami cek di IG kami itu yang nonton tuh 30.000 lebih, Pak. Ketika kita masukkan iklan ke IG itu yang nonton bisa jutaan, Pak. Dan IG menjanjikan ini bakal ditonton jutaan penonton, dan kita bisa kategorisasi umur. Gak mungkin masuk ke umur 50 tahun ke atas, itu gak mungkin videonya. Nanti tinggal kita kategorisikan yang tamat SMA sampai umur 17 sampai umur 22 itu bisa kita buat, itu bisa satu video bisa jutaan penonton, Pak. Nah, minimal 1% sejuta kan lumayan. Nah, kita bayangkan 47 prodi minimal ada 2 video, berarti hampir 100 juta penonton, win, Pak. Itu insya Allah semuanya naik, Webometriknya naik, IG-nya naik, semuanya naik. Dan itu solusi Humas juga ingin mengkanter yang tadi disebutkan Pak PLT terkait video-video negatif tentang UIN. Jadi kita ingin sekali dayung semuanya terlampaui, Pak. Video negatif tersingkirkan, akun sosialisasi juga naik, Webometrik kita juga naik, semuanya bisa lewat dana sosialisasi. Nah, itu saran dari Humas untuk yang tahun sekarang kita coba optimalkan video-video. Nah, insya Allah kami dari tim Humas juga sudah menyiapkan tim kreatif. Kalau Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi kesulitan membuat videonya, kami cuma minta tolong siapkan bahan-bahannya. Nanti kami tim Humas yang terjun ke Kaprodi, gimana nih videonya, konsepnya kita yang atur teknisnya. Sampai nanti pembuatan kontennya kita buatkan, artis-artisnya kita siapkan. Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi sebatas menyiapkan konsepnya, apa yang ingin kita tonjolkan. Nanti berarti Humas yang jalan sampai kita yang posting, bahkan kita kawal sampai pembiayaan iklan medianya. Nanti bisa disiapkan Pak Biro. Nah, itu mungkin itu usulan dari kami Humas untuk session ini terkait materi yang dalam slide ini kayaknya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Sepertinya nanti akan dibutuhkan WA grup sama Pak Karimin, saya di WA, kemudian kita telaah bareng-bareng poin-poin penting apa saja yang harus ada di sosialisasi secara umum. Nah, ini sifatnya umum, Pak, tidak masuk ke prodi-prodi. Kita hanya tampilkan akreditasi prodi-prodi dari UIN sampai seluruh prodi sudah kita tampilkan. UIN unggul, prodi biologi ini sampai semua kita tampilkan semuanya. Yang belum masuk ini ada biaya karena belum ada kesepakatan dari pimpinan untuk biaya untuk jalur yang baru kita masukin SMBP dan SNBT karena yang sudah ada timeline yang jelas. Untuk SPAN sama UMPTN belum ada tanggal sehingga kita tidak kasih timeline yang jelas. Nah, jalurnya biaya sudah ada kolom-kolomnya, tinggal isi sebetulnya. Terkait foto-foto masukan Bu Dekan Psikologi akan kita sesuaikan. Intinya nanti setelah ada grup WA, saya coba share di grup itu, mohon komentar dari Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi untuk menyempurnakan draft bahan sosialisasi kita ini. Nah, umumnya pakai materi yang ini tentang UIN dan segala bentuknya. Ketika masuk ke teknis prodi, mungkin Bapak Ibu tinggal kembangkan dengan prodinya masing-masing. Ini materi umum yang wajib disampaikan, Bu. Nah, kalau ini nggak disampaikan, nanti mereka nggak tahu ada prodi apa aja di UIN, akreditasinya sudah sampai mana, CPL-nya apa, kan khawatir nggak tahu. Karena saya juga yakin nggak mungkin satu Kaprodi mengetahui selak-beluk prodi yang lainnya, sehingga kita coba buatkan materi umum, materi wajib. Nanti untuk yang sunnahnya bisa dikembangkan pribadi dan pribadi. Dan itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya, kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah pengalaman ini sebagai rumah lama itu, prodi saya itu dulu Bu, itu semua bikin kegiatan sosialisasi. Salah satu contoh PAUD ya. PAUD itu salah satu bentuk sosialisasinya adalah mengundang seluruh anak TK Bu, to kampus dengan sebuah kegiatan perlombaan apa gitu, baca doa atau pokoknya kreasinya dulu tuh keren banget. Bahkan itu 3 hari ada expo juga di situ, khusus prodi PAUD aja. Bahkan anak-anak itu, nah ini makanya saya tuh pengen gerget banget ingin menjadikan kampus ini bersih dan menjadi lingkungan yang sejuk. Itu kenapa? Anak-anak itu Bu ngajak kakak-kakaknya yang sudah sekolah itu mau main ke UIN, sehingga begitu kakaknya main ke UIN, Kak kuliah di sini baik, kata dia, sejuk. Nah itu kan artinya anak TK pun bisa memberikan yang namanya sosialisasi. Nah bisa nggak itu salah satu gitu bentuk. Nah apa salah yang lain gitu? Ini kan salah satu, pasti ada salah yang lain. Misalnya gitu, PAI, apalah kegiatannya gitu. Nah karena kita udah membuka regulasi yang namanya sosialisasi ini sepanjang tahun Pak. Nah itu yang pertama yang saya sampaikan. Nah kalau nanti Bapak berpikir ini setuju, tolong pulang dari sini diskusikan per prodi. Nah itu bikinlah proposal. Mohon maaf Pak, selama ini kegiatan sosialisasi itu bagian perencanaannya itu cuma nganggarkan baik, belum pernah ada proposal bentuk kegiatannya. Nah bisa nggak gitu? Jangan-jangan nanti kita diskusikan, kita rapatkan betul ya Pak ya, di raker. Oh berarti tarbiyah itu bentuk sosialisasinya ini dengan prodi ini, Usuludin ini dengan ini gitu. Nah sehingga ini menjadi sebuah kebijakan. Nah kalau pedati masalah dana, betul kata Pak WR atau PLT Rektor tadi, nggak masalah apakah akan ditaruh di RKT-nya di fakultas atau di rektor, itu nggak masalah. Yang penting dulu kita ini sepakat dulu bentuk kegiatannya. Banyak. Misalnya ketika kita ke anak kelas 3, kita ketemu dengan gurunya, dan itu misalnya di tahun sebelumnya, bukan di Januari seperti sekarang misalnya gitu ya. Kita bawa staf administrasi, kita latih mereka untuk ngisi gitu ya. Syukur-syukur kan kalau langsung mereka milih ke kita, kan ada proses panjang itu supaya nanti mahasiswanya definitif, calon mahasiswanya definitif. Nanti bisa kita diskusikan lah hal tentang ini. Kemudian kita perlu FGD tentang dana. Ini kan yang selalu Bapak Ibu persoalkan ketika tahun kemarin ya, fakultas-fakultas gitu, karena kita mulai terfokus dana untuk sosialisasi itu di kantor pusat. Bapak Ibu seperti yang saya mengutip apa yang selalu disampaikan ke Rektor, ini tantangan dari Bapak Ibu Prodi. Bukan berarti kalau dananya itu dipusatkan di kantor pusat, itu Bapak dan Ibu tidak memiliki akses tentang itu. Tentang dananya maksudnya. Bukan berarti tidak punya akses ke situ. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki kreativitas tentang model-model sosialisasi yang Bapak dan Ibu bisa usulkan ke pimpinan. Jadi itu ya catatannya. Jadi bukan berarti Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan sosialisasi karena dananya di kantor pusat. Silakan disampaikan ke pimpinan model sosialisasi seperti apa yang Bapak dan Ibu, karena mungkin ada kekhasan ya di prodi Bapak dan Ibu sekalian. Bu Rektor punya data misalnya begini. Prodi-prodi di Puspi, kita ambil contoh, kita sebut merek nama ya. Prodi-prodi di Puspi itu pada tahun 2022 anggarannya cukup tinggi untuk sosialisasi misalnya. Berbanding terbalik nanti prodi-prodi yang ada di FISIP, dananya pas-pasan, kecil sekali, tetapi begitu penerimaan mahasiswanya
Pasca sosialisasi justru visip lebih banyak jumlah. Persoalannya, pertanyaan besarnya, apakah model sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing fakultas, prodi-prodi yang ada di dua fakultas itu sudah sesuai sedemikian rupa, sudah diuji cobakan sedemikian rupa kualitasnya sehingga dia qualified, sehingga para calon mahasiswa paham untuk memilih prodi-prodi itu. Atau misalnya ada persoalan lain, kita misalnya punya data 5 tahun terakhir prodi-prodi di Usuluddin itu misalnya, atau prodi di beberapa fakultas tertentu ya, misalnya prodi di Fakultas Adab, prodi di Fakultas Syariah, misalnya ada beberapa prodi lah ya, atau juga prodi di Tarbiyah. Ada juga prodi di Tarbiyah itu yang kesulitan cari mahasiswa. Jangan salah, tidak semua FETK itu mahasiswanya, peminatnya banyak di prodi itu. Ada juga prodinya yang kesulitan juga cari mahasiswa meskipun di fakultasnya Tarbiyah. Nah, pertanyaan besar tadi itu, apakah prodi-prodi tadi sudah, atau kita nyebutnya belum maksimal melaksanakan sosialisasi atau belum? Kan belum pernah kita lakukan FGD itu. Kalau dia sudah melakukan sosialisasi dengan dana yang kita sebutkan tadi, misalnya kita ambil misalnya data 3 tahun terakhir, kita cek satu-satu persoalannya di mana, kan belum kita urai itu, belum kita urai. Atau misalnya prodi-prodi tadi tidak penting dia jumlahnya mahasiswanya banyak, tetapi karena kepentingan kajiannya maka prodi-prodi ini tetap harus kita pertahankan dengan cara silang. Artinya ada prodi lain yang layak jual, kita perbanyak jumlah mahasiswanya. Atau kita bikin prodi baru, kita survei gitu ya, kita klasifikasi mana betul prodi yang perlu kita buat, prodi baru yang ini misalnya layak jual di masyarakat, baik prodi itu di lingkungan kita PT KIF, Kemenak misalnya, atau prodi-prodi itu di Kemendikbud. Nah, silakan juga nanti Bapak dan Ibu, ini tugas teman-teman yang ada di fakultas ya. Itu kaitannya dengan dana. Berikutnya adalah antara lain yang perlu kita diskusikan panjang, ini rekomendasi hasil pertemuan dari Batam itu. Alumni. Kita ini kan sampai dengan hari ini Pak Biro ya, sama sekali belum memanfaatkan kelebihan alumni kita itu. Jadi alumni belum pernah kita maksimalkan. Beda dengan tempat lain. Nanti ada ceritanya. Ternyata misalnya di satu tempat ada alumni UGM gitu ya, ada alumni UI, mereka ngumpul, ikut bantu, datang tim sosialisasi dari kelompok-kelompok ini, alumninya yang memfasilitasi ketemu dengan siapa gitu ya, sehingga mereka tinggal datang. Kenapa? Karena ada alumni yang ngurusi di tempat itu. Perlu kesini. Ya, alumni belum pernah kita coba. Profil lulusan kita. Ini kan penting ini untuk calon-calon ya. Calon mahasiswa kita harus konkret. Profil lulusan kita tuh kayak apa? Karena itu tim yang akan turun ke lapangan atau apapun bentuknya dalam bentuk menyesuaikan dengan digitalisasi sekarang itu, kita perlu rumuskan ya supaya orang mudah paham tentang profil lulusan kita, jangan panjang-panjang. Kenapa orang milih prodi A itu minatnya cepat sekali? Karena mungkin faktor itu ya, faktor profil lulusannya. Oke. Mahasiswa asing, nah ini mudah-mudahan Pak Biro sudah mau mulai ini. Mahasiswa asing kita itu kan sebetulnya bisa jadi jualan sebenarnya ya. Ya Pak Biro ya. Dari mana yang apalagi kalau misalnya warna kulitnya beda dengan kita, bahasanya beda gitu ya. Kan keren itu. Bawa mereka itu kemana, ya, suruh mereka itu juga sebagai kita nyebutnya jualan kita ya. Ada juga yang perlu kita FGD itu tadi sudah saya sebut, sudah saya singgung, fokus pada jurusan kurang berminat. Pak Biro kemarin kita juga sudah mulai merancang. Perlu ada FGD khusus tentang prodi-prodi yang kurang berminat. Mungkin by garansi prodi-prodi kurang peminat ini perlu kita kasih beasiswa yang kita sebutkan tadi, karena itu tuntaskan dulu bicaranya tentang beasiswa Pak Biro ya. Nah ini teman-teman yang prodi-prodi yang merasa punya data selama ini peminatnya kurang, coba diajak kita ngobrol atau
kita akan ajak Bapak dan Ibu ngobrol tentang ini supaya nanti kita punya jalan keluar terhadap prodi yang kurang berminat. Dia tidak ditutup, tapi ya kasih reasoning. Prodi ini tetap ada karena kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan misalnya, atau karena apa? Atau memang perlu ditingkatkan jumlahnya. Dengan cara apa? Mungkin antara lain dengan pemberian beasiswa. MAN-IC, data tahun 2023 yang lalu, MAN-IC seluruh Indonesia yang masuk ke UIN itu hanya ke PT KIN gitu ya, ke lingkup kita itu hanya 73 orang. Banyak itu MAN-IC kita itu. Se-Indonesia itu, ya lingkup PT KIN kan, ke se-Indonesia ini. Jadi alumni dari MAN-IC itu datang ke kita untuk menjadi mahasiswa di lingkungan PT KIN se-Indonesia. Pak Karim itu khawatir agak di sini baik. Itu hanya 73 orang datanya itu ya. Ini kan jadi persoalan. MAN-IC memang dulu didirikan itu kan untuk masuk ke UGM, masuk ke UI, masuk ke mana gitu ya. Ini kan eranya Pak Habibie dulu ya. Itu ketika PT KIN belum banyak UIN. Nah ini ya, kan sekarang udah jadi UIN, mestinya itu kan input kita itu. Mestinya itu input kita. Kenapa kita sulit sekali bersanding secara akademik misalnya dengan UI, dengan UGM? Karena mereka tidak ada persoalan dengan input. Input mereka itu kan bagus-bagus saringannya itu. Pakai saringan apa? Jalo kerap, enak ya? Kan jalo yang jarang-jarang itu ya, iya. Saringan mereka itu bagus, mereka inputnya bagus, ketika masuk nggak ada persoalan. Nah kita ini, Bapak dan Ibu paling paham. Ada hari-harinya di prodi ya, paling paham ibu-ibu itu. Keselnya ada di situ lah. Tanya Bu Atika itu. Bu Atika itu luar biasa. Ada salah satu mahasiswanya yang sekarang alumninya barusan, dia sudah nyerah, ngadu dengan prodinya, nyerah, nggak mau selesai. Dikepoi dikit-dikit kalau orang Palembang tuh ngomongnya oleh Bu Atika ini. Didampingi setiap hari, dibicarakan ini judulnya, disupport juga ini materi-materinya. Akhirnya anak itu selesai, kemarin lulus CPNS. Bu Atika itu Jadi hakim. Cakim, sorry ya, PNS itu Cakim. Lolosnya Cakim gitu loh. Anak itu datang, Bu Tika itu apa nggak bangga gitu ya. Artinya input kita tuh sebetulnya bagus kalau kita urus betul-betul. Nggak gampang loh lulus hakim. Ada praktik baca kitab. Kalau lulus PNS biasa mungkin. Tapi ini kan hakim, calon hakim maksudnya. Itu nggak gampang lulus. Saya tahu proses untuk tes hakim itu nggak gampang. Nah ini lulus, murni lagi lulusnya itu ya. Ya Allah. Itu ya MAN-IC, perlu kita nanti FGD tentang ini. Kita punya MAN-IC di Kayu Agung, tapi siapa dari MAN-IC itu alumninya masuk ke UIN kita? Itu persoalan. Ini amanah dari kementerian juga, supaya nanti kita diminta Pak Biro ya datang ke MAN-IC, berkomunikasi dengan MAN-IC supaya MAN-IC-nya mulai kembali ke khitlahnya setelah di lingkungan Kementerian Agama itu UIN sudah banyak. Kalau dulu oke lah, tapi kalau sekarang udah saatnya input atau calon input kita itu dari seperti MAN-IC. Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan, saya sengaja agak panjang, nggak apa-apa hari ini ya. Sampai jam 12 nggak apa-apa Pak Biro ya. Imit UIN di medsos, kita kan nggak bisa tuh ngerem imit UIN di medsos, itu nggak bisa. Kecuali memang tugas teman-teman prodi untuk memberikan pemahaman yang tidak boleh pernah berhenti. Saya selalu lihatnya itu prodi-prodi syariah ya, karena saya orang syariah itu. Saya salut loh pada teman-teman kaprodi, sekretaris prodi syariah itu. Cara mereka ngurus mudah-mudahan sama dengan yang Bapak Ibu lakukan. Mereka kuntiti satu-satu itu. Kemana ini anak ini? Lampir DO ini. Dikuntiti, itu contohnya seperti tadi yang dilakukan Bu Tika itu ya. Dikuntiti oleh Bu Arno itu, kemana nih mahasiswa yang ini kok belum datang-datang gitu. Nah itu antara lain ya. Imit UIN, adik-adik kita itu memang perlu diadvokasi setiap saat, perlu didampingi, nggak boleh dilepas, karena memang masih tanggung jawab kita.
Jadi ketika ada berita yang kurang enak, gitu, mereka tidak langsung share gitu ya, tidak langsung bikin status gitu. Kalau ada yang share yang tidak bagus, mereka sambil meluruskan supaya apa? Image kita itu di medsos tidak dipersoalkan. Jadi kita ada persoalan di lembaga kita itu, bukan hanya kita sebetulnya, hampir lembaga-lembaga. Tapi semaksimal mungkin kita usahakan supaya image kita di medsos itu, dan medsos itu pengaruhnya juga cukup besar. Nah, karena di prodi ini adalah ujung tombaknya ya, ujung tombaknya UIN dan Patah dalam hal calon atau mahasiswa itu perlu kita jaga, maka ya menurut hemat kita perlu adik-adik kita jaga bareng-bareng. Humas, nah ini Pak Humas ada di sini Katimnya. Strategi Humas mengantar berita yang negatif. Alhamdulillah kalau sekarang sudah mulai. Sejak ada tim Humas sudah mulai kelihatan tanda-tandanya. Mereka sudah ada jaringannya. Ketika kita kemarin belum ada tim ini, ketika ada kasus satu saja kita dibully habis-habisan oleh masyarakat. Tapi sejak Humas ini ada, alhamdulillah ya, sudah mulai ada kantor berita. Tapi ini perlu terus ditingkatkan Pak Katim. Medsos ini perlu kita dikoordinir nanti oleh Humas, ini amanah kemarin ya, untuk kita terus update. Misalnya begini, YouTube gitu ya, bisa nggak ada saringan dulu sebelum di-share? YouTube yang menggunakan akun UIN gitu ya, atau Instagram misalnya yang menggunakan akun UIN, itu ada. Kalau kita dulu misalnya masih berbasis konvensional itu cetak ya, kan kalau dulu Seripu itu, kalau tulisan kita opini mau masuk ke Seripu itu kan nggak gampang, ada 3 lapis editornya itu, ada proses 3 lapis, apalagi Kompas kan 5 lapis. Kalau Kompas, Sumek itu saya punya 2 lapis. Kalau dulu kita mau nulis di opini ya, di Seripu misalnya, kan sebetulnya sama saja itu. Kalau kita mau buat apa gitu, konten apa di media sosial miliknya UIN itu, semaksimal mungkin yang berkaitan dengan konten itu melalui proses-proses seperti tadi, tidak langsung dipublikasikan ya. Berikutnya, ini diskusi kita cukup panjang ketika di Batam. SNBP yang 9 prodi kita Pak Biro ya, 9 prodi SNBP, guru-gurunya, kepala sekolahnya mengarahkan anak-anaknya tidak ke kita. Mungkin memang perlu kita mengundang kepala-kepala sekolahnya Pak Biro ya, kita berikan pemahaman bahwa prodi yang ditawarkan di tempat lain juga ada di UIN, ada di UIN kira-kira gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya pesantren-pesantren yang sebetulnya inputnya cukup bagus itu, dan semestinya mereka ke UIN gitu, tapi karena pesantrennya mengarahkan, guru-guru yang di pesantrennya mengarahkan ke universitas-universitas besar, lalu kemudian anak-anak ini mestinya milih ke kita, tapi mereka lebih milih ke UI, ke UGM, ke UNPAD, ke UNAIR. Nah, saya pengalaman anak saya nih Pak Biro. Nah, barangkali kepala sekolahnya ini perlu kita undang. Misalnya sekolah-sekolah unggulan itu perlu kita undang, misalnya SMA 17 Pak Biro ya. Ada beberapa anak-anak kita yang masuk ke fakultas-fakultas kita itu dari sekolah unggulan. Begitu mereka di kita, itu kan jadi bintang, ikon Pak Biro. Jadi karena dia menonjol gitu ya, bahasa Inggrisnya bagus gitu. Nah, kemarin juga sudah kita bincang untuk program Back to School ya Pak Biro ya, atau Goes to School ya Pak Biro ya. Nah, seperti apa nanti kita perlu diskusi dan perlu melibatkan teman-teman prodi, maunya seperti apa. Ya, melibatkan banyak mahasiswa untuk sosialisasi. Kalau kita lihat yang lain, saatnya memang kita melibatkan para mahasiswa untuk melakukan sosialisasi. Media, ya, kalau tadi kita perlu FGD, kita perlu rumuskan sehingga nanti kita dapat clue-cluenya. Inilah menjadi rekomendasi ketika kita melakukan sosialisasi.
Artinya apa? Sosialisasi ini silakan diteruskan sembari apa yang menjadi catatan kita ketika kita berdiskusi di Batam itu bisa kita implementasikan mulai dari sekarang. Ya, kita butuh media seluas-luasnya, baik media offline maupun, maksudnya offline itu media cetak ya, maupun media online. Evaluasi perlu kita teruskan. Data-data hasil evaluasi yang kita lakukan ketika kita melakukan penerimaan mahasiswa baru, misalnya survei terhadap PMB itu seperti apa. Bapak-bapak prodi ini kan, ibu-ibu prodi ini perlu tahu seperti apa hasil survei yang kita lakukan itu untuk calon mahasiswa kita. Kalau kita lihat misalnya berdasarkan kabupaten kota, peminat kita paling banyak, mana Pak Awan, Pak Awan, kita bisa nampilkan. Itu nomor 1 Palembang. Nah, data paling banyak itu Palembang, 73% itu dari Palembang. Jadi kalau kita bicara kabupaten kota, nomor urut 1 itu Kota Palembang. Sementara kita sosialisasi di Palembang tidak terlalu masif. Artinya apa? Palembang itu sudah jadi gitu ya. Tapi tidak kita tongkrongi. Sebenarnya kita bisa lebih banyak merekrut orang-orang yang ada di Palembang. Calon dari masyarakat kita itu dari Palembang. Sumsel itu kan 8,7 juta penduduknya, penduduk secara keseluruhan. Palembang itu kan 1,7 juta. Artinya dari sisi jumlah penduduk memang lebih banyak orang yang tinggal di Palembang. Itu antara lain. Yang kedua Banyuasin. Banyuasin ini kan ngelilingi Palembang kan? Nah, Banyuasin itu urutannya kedua, jumlah paling banyak yang mendaftar di UIN dan Denpasar. Kalau kita lihat 4 besar, Kota Palembang, Banyuasin, Oki ya? Ya betul, Oki. Saya lupa nomor 4. Kalau kita lihat 3 besar ya seperti itu. Artinya yang dekat-dekat dengan Palembang sebenarnya. Ada Palembang sendiri, ada Banyuasin, ada Kabupaten Oki. Itu banyak yang menjadi mahasiswa kita kemudian. Data 3 tahun terakhir. Nanti silakan dicek ya kalau saya lupa jumlahnya. Artinya Palembang itu Pak Biro, ada tim yang perlu terus-menerus karena tim ini penting untuk memelihara paling tidak 4 besar yang selama ini 3 tahun terakhir bertahan ya, kabupaten kotanya yaitu itu juga. Oke. Ya, supaya nanti kita ada kontrolnya gitu loh. Supaya ada kontrolnya. Strategi untuk melakukan sosialisasi. Kita punya strategi marketing ya. Apalagi nih, word of mouth itu kan saja yang ini kan perlu ada rumusannya ya. Kemudian konten. Supaya nanti kenapa kita sampaikan Bapak dan Ibu Kaprodi setelah ini kira-kira coba reka-reka kira-kira kalau prodi kita mau melakukan sosialisasi apa yang mesti kita lakukan. Ini hasil pertemuan Batam saya sampaikan. Kita sudah unggul. Beberapa prodi kita sudah unggul. APT kita unggul. Ya. Ada banyak beasiswa. Kita memiliki organisasi kemahasiswaan yang cukup lengkap. Fasilitas kita cukup lengkap. Itu silakan nanti diterjemahkan ya, diuraikan sendiri-sendiri. Prestasi mahasiswa kita kan sudah dikolek oleh bagian 3. Silakan ditampilkan. Prestasi apa saja baik akademik maupun non akademik. Siapa tahu ada yang terlewat oleh bidang 3. Dan itu nangkring di prodi-prodi. Nah, coba silakan dirumuskan. Berikutnya penyerapan alumni di dunia kerja. Itu yang kita sebutkan tadi itu ya. Kita perlu memang melibatkan organisasi alumni. Karena kita belum melibatkan alumni kita, organisasinya, maka silakan prodi-prodi yang punya pendataan cukup jelas, cukup konkret yang selama ini ada di Bapak dan Ibu sekalian. Kalau CDC itu kan umum sekali ya. Tapi data konkretnya kan ada di Bapak dan Ibu di prodi. Coba dilihat seperti yang disampaikan tadi oleh, saya ngambil sampel karena Butika baru selesai bicara-bicara tadi itu ya. Nah, tapi saya yakin seluruh prodi ini ada tanya. Kemudian kontak dalam negeri luar negeri, Pak Biro ya, Pak Biro dan lainnya. Pak Biro alhamdulillah sudah
menjalin komunikasi, ada tim dengan luar negeri. Dari Malaysia itu kita punya Siras Management ya. Siras Management dia bisa koneksi bukan hanya di Malaysia tapi juga di beberapa negara ASEAN. Kita juga sudah menjajaki ke daerah-daerah misalnya Afrika Utara. Ya, Afrika Utara. Itu untuk bagian luar negeri. Bagian dalam negeri seperti tadi perlu memang merumuskan apa yang tadi sudah kita sampaikan. Ada beberapa tools yang perlu dipersiapkan. Mudah-mudahan ini sudah semua ya. Metodenya akademik dan non akademik. Saya mungkin akan coba menyampaikan bahwa ketika kita melakukan sosialisasi, tujuannya itu tentu adalah rekrutmen calon mahasiswa. Ada juga yang perlu kita sampaikan ketika kita melakukan sosialisasi itu adalah meningkatkan brand awareness. Kenapa ini penting? Branding. Apa yang perlu kita branding sebenarnya? Sebetulnya sudah ada timnya untuk membranding UIN, tapi kan sampai sekarang saya lihat mana ini hasil output dari rumusan yang waktu itu sudah disiapkan. Apa yang perlu kita branding sehingga calon-calon mahasiswa kita itu berminat, bukan hanya menyampaikan secara umum, tapi ada yang di branding. Dan prodi-prodi ini kan menurut saya bagian dari branding itu, sehingga bagian dari prodi itu ketika mereka menyampaikan turun ke lapangan atau misalnya melalui basis-basis media digital misalnya, ini yang mereka perlu sampaikan. Kaitannya apa? Dengan brandingnya itu. Oke, kita misalnya dikasih branding garansi bahwa kita ini adalah perguruan tinggi yang stressingnya itu adalah Islam Melayu. Islam Melayu itu saya khawatir di level prodi ini kan belum tuntas. Saya khawatir ya, di level prodi ini belum tuntas. Saya sebutkan misalnya ada Habib Syukri, mana tadi Habib Syukri ya? Kemarin lempar-lempar handuk ini. Misalnya Raden Patah itu pakai P atau pakai F? Gitu. Kan kajiannya kan sebetulnya linguistik. Pakai F atau pakai P? Patah kok patah. Iya. Kalau dia pakai F, kenapa pakai F? Kenapa tidak pakai P? Kan perlu dijawab. Dan itu belum tuntas. Betul tidak? Raden Patah itu memang lahir di Palembang sini. Buktinya apa? Oh, kalau kita bisa wujudkan, menunjukkan buktinya. Keren. Oh, lahirnya di sana. Pulau Seribu, tahu nggak Pulau Seribu? Sungki masuk ke dalam itu lurus tuh nanti Pulau Seribu. Atau kalau Bapak Ibu Jakabaring, kita di sini Jakabaring tuh nyebrang dari Pasar Indo itu ada ketek tuh nyebrang. Nanti ketemu Masjid Azhari ya. Azhar apa itu? Azhari ya. Nyebrang ke sana itu Pulau Seribu tuh sana itu. Raden Patah itu dilahirkan di sana. Dari mana kita tahu? Jangan-jangan kan belum clear di prodi ini. Misalnya gitu. Nama kita itu Raden Patah itu. Kenapa milihnya Raden Patah, tidak misalnya Syekh Abdul Somad Al-Palembani kan? Jangan-jangan belum clear itu di kita. Kenapa tidak pakai Sultan Mahmud Badarudin gitu loh kampus kita ini? Kenapa pakainya itu Raden Patah? Nah, kalau kita menyebutkan prodi-prodi itu kajiannya bagian dari branding, apanya yang mau kita branding itu? Ini tugas kami tentunya di level pimpinan gitu ya. Meskipun kita di periode awal-awal kemarin sudah pernah kita bentuk tim, sudah pernah mengundang bagaimana caranya, apa yang mesti kita berikan. Tapi sampai sekarang hasilnya itu belum dapat kita. Belum dapat. Oke lah ya, ini kajian kita. Nah, ini kan dasar nih, sederhana sebetulnya yang kita bincang. Tapi itu kalau muncul di masyarakat, kita ingin branding Raden Patah, apa Islam Melayu misalnya. Islam Melayu seperti apa? Nanti image orang, ini jangan-jangan Islam Nusantara, antipati tuh. Artinya apa? Belum tuntas berarti. Ada beda nggak misalnya Islam Melayu dengan Islam Nusantara? Kalau kita menyebutnya misalnya
Misalnya ya, Islam Melayu itu melingkupi semuanya. Di dalamnya misalnya ada bagian dari Islam Nusantara, ada bagian dari Islam berkemajuan, ada bagian dari Islam apa, itu keren. Tapi itu juga belum tuntas Bapak dan Ibu. Kajian-kajian kayak begini ini belum tuntas. Belum tuntas. Untuk menjelaskan Raden Patah pakai F pakai P aja susah. Raden Patah dilahirkan di mana naskahnya. Itu semua ada naskahnya. Semua ada naskahnya. Kenapa kita pakai F tidak pakai P? Itu semua ada reasoningnya. Ada reasoning akademiknya. Nggak mungkin kakek-kakek kita dulu pendiri UIN milih pakai F tidak pakai P. Ada juga yang melesetkan, bukan melesetkan, pakai literatur Sunda. Katanya Raden Patah itu orang Sunda. Pakai itu pakai F tidak pakai P. Gimana ceritanya? Pakai buku mana? Kira-kira itu ya. Lalu orang katakan bagaimana dengan Syarif Hidayatullah? UIN Syarif Hidayatullah pakai P pakai F. Syarif. Kan ada kaitannya itu. Syarif Hidayatullah itu pakai F apa pakai P? Sama kan pakai F kan? Yang hurufnya juga P kan? Nah, yang begini ini belum tuntas nih kita. Artinya kalau kita ingin direkomendasi Batam kemarin, bukan hanya kita melakukan sosialisasi, tetapi untuk jangka panjang kita perlu membranding UIN kita sehingga lengket di kepala anak-anak kita itu. Lengket di kepala para guru, para kepala sekolah, gitu ya, para guru kelas, misalnya gitu. Lengket, kalau UIN Raden Patah ini sebetulnya keren, visinya ini, turunnya jadi visi seperti ini, tujuannya seperti ini, jangka panjangnya mereka mau ngapain. Kita misalnya RIP, apakah tools yang ada di RIP kita itu, kawan-kawan prodi sudah matang semuanya. Tapakan tangga 5 tahunan itu sudah, atau 4 tahunan itu sudah bolak-balik belum kita? Mungkin ini belum tuntas juga. 20, 24, 25, 29 itu mau apa? Kira-kira begitu ya. Ada banyak sebetulnya Bapak dan Ibu rekomendasi yang kemarin dikeluarkan ketika kita melakukan sosialisasi, evaluasi sosialisasi di Batam. Ada pemikiran-pemikiran brilian yang hari ini sedikit uraiannya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Prodi untuk jadi kajian kita sama-sama. Coba kita telaah bagian dari Bapak Ibu saja yang dilihat masing-masing Prodi bahwa Bapak dan Ibu adalah bagian dari visi misinya UIN Raden Patah. Bagian dari visi misinya UIN Raden Patah yang kita tahu 3 ini, bahwa brandingnya UIN itu adalah Islam Melayu. Brandingnya UIN itu adalah Islam Melayu. Nah, bermainlah di level ini sebetulnya, di wilayah ini. Kalau ada persoalan-persoalan yang insidental sifatnya yang perlu didiskusikan, monggo dengan kita disampaikan. Kita diskusikan mana yang kira-kira menurut hemat Bapak dan Ibu belum clear, ya kita diskusikan. Sambil nanti saya sudah izin juga Pak Biro dengan Bu Rektor untuk membentuk tim kajian ini, tim kajian PMB. Mudah-mudahan nanti bisa terurai ya. Kita akan bentuk tim kecil untuk merumuskan ini, tetapi yang berkaitan dengan sosialisasi silakan diteruskan karena kita mulai tahun ini akan melaksanakan sosialisasi sepanjang tahun. Kita akan rumuskan nanti seperti apa sosialisasi sepanjang tahun yang kita maksudkan ini. Dari saya mungkin itu mohon maaf sekali kalau agak panjang-panjang dikit, jarang kita ngobrol sama ini ya dah. Kita belum juga ngajar kuliah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Hatim yang sudah menyampaikan, memberikan arahan secara panjang lebar